Have you ever wondered how rapidly changing urbanization has brought of challenges in our life? The rapid growth of slum areas occupant, pollution, or even unpredictable urban sprawl. This means that we need participatory and inclusive urban planning management to face these challenges. However, the question remains, have our cities and urban planning has been inclusive enough? Hello Future Innovators, selamat datang di Chancesation oleh The 20 Chance Universitas Indonesia. Making cities and human settlement that is inclusive, safe, resilient, and sustainable. Teman-teman, dalam 10 tahun ke depan diperkirakan 2 dari 3 populasi di dunia ini akan tinggal dalam perkotaan. Urbanisasi yang cepat, masif, dan juga rapid membawa tantangan yang sangat besar, meliputi bertambahnya jumlah penghuni di kawasan kumuh, polusi udara, layanan, dan juga infrastruktur yang tidak memadai, serta urban sprawl yang tidak terencana. Membuat kota yang aman dan juga berkelanjutan memiliki arti untuk memastikan akses ke perumahan yang aman dan juga terjangkau, berinvestasi dalam transportasi umum, dan juga menciptakan ruang publik hijau, serta meningkatkan perencanaan dan juga pengelolaan kota secara partisipatif dan juga inklusif. Teman-teman, terdapat sebuah pertanyaan besar. Sudahkah kota kita saat ini dan juga perencanaan ke depannya berlangsung secara inklusif? Now, it's your chance to make changes with Chancesation. Pada kesempatan kali ini, kenalkan nama saya Kautsar Maulana Iqbal, dan juga bersama saya Kak Ihsan Kurniawan Hito, seorang konsultan Climate Resilient and Inclusive Cities Project di Badan Asosiasi Pemerintah Kota. Halo Kak Ihsan, terima kasih telah hadir. Ya, halo Kautsar. Sama-sama. Kak Ihsan, berbicara mengenai kota yang inklusif, Sustainable Development Goals atau 17 tujuan berkelanjutan memiliki tujuan nomor 11, yaitu membentuk kota dan juga komunitas yang berkelanjutan. Terdapat satu kata yang mencuat dari tujuan tersebut, yaitu kata inklusif. Menurut Kak Ihsan sendiri, apa sih definisi dari kota yang inklusif? Oke, kalau kita tadi kaitin sama SDGs ya, kan itu di nomor 13 ada Sustainable Cities gitu. Sebenarnya inklusif merupakan salah satu aspek bagian dari untuk menuju kita ke kota yang sustainable itu sendiri gitu. Jadi ada bagiannya kota itu harus inklusif. Inklusif itu apa? Definisi umumnya sebenarnya banyak ya. Di tiap konteks kota itu beda-beda. Misalkan di Solo itu ada inklusif kota tapi dia lebih ke pendidikan gitu. Jadi setiap konteks kota sebenarnya bisa mendefinisikan inklusif itu sendiri gitu. Misalkan kita punya urgensi terkait tidak adanya wadah untuk difabel melakukan menyuarakan pendapatnya. Itu kita bisa harus lebih inklusif di isu difabel misalkan kayak gitu. Jadi kalau inklusif sendiri sebenarnya bagaimana kota sebagai wadah kita hidup itu memprovide hak-hak kita sebagai warga. Tapi juga jangan lupa bagaimana kota yang inklusif itu bisa memprovide kita melakukan kewajiban kita. Jadi kita sebagai warga tidak hanya bisa menuntut hak, tapi sebenarnya juga melakukan kewajiban-kewajibannya gitu. Jadi inklusif sebenarnya harusnya dua arah gitu. Bukan kita menuntut misalkan pemerintah harus menyediakan kota yang inklusif, terus untuk warganya. Enggak, tapi sebaliknya juga warga harus take and give lah. Di dalam mewujudkan kota yang inklusif itu sendiri. I see. Menarik sekali untuk mendefinisikan kota inklusif secara dua arah. Menurut Kak Ihsan sendiri sebenarnya apakah isu tentang kota inklusif ini sudah marak ya Kak diperbicarakan, dan juga apa sih urgensi dalam membicarakan isu ini? Oke, urgensinya kota inklusif ya. Karena kan kita bisa melihat bahwa perencanaan kota yang sekarang mungkin banyak masalah dan kurang berjalan dengan mulus, kurang efektif karena awalnya tidak diawali dengan proses yang inklusif. Jadi inklusif itu kita nggak hanya melihat outputnya harus inklusif, tapi kita juga harus lihat prosesnya. Prosesnya maksudnya seperti apa? Misalkan di DPR tuh di legislasi dulu itu tahun berapa ya? 2000-an awal sudah harus dicanangkan perempuan itu harus jadi legislator minimal ada perempuan 30% kalau nggak salah gitu. Jadi karena kenapa? Mungkin ada produk-produk kebijakan yang sifatnya tidak mengakomodasi kebutuhan perempuan di ruang publik misalkan kayak gitu. Makanya ada tindakan preventif di awal untuk mencegah itu terjadi lagi dengan menyertakan perempuan misalkan kayak gitu. Jadi urgensinya sangat dibutuhkan karena kota yang inklusif kan tadi harus mengakomodasi semua berbagai elemen. Mau tua, mau muda, mau gendernya apa, mau usianya apa, mau profesinya apa, mau kelas ekonominya apa. Nah, untuk menghasilkan produk yang inklusif yang bisa memprovide semua itu, kita harus mengurangi bias di awal di dalam prosesnya. Yaitu juga dengan dalam proses perencanaannya menyertakan mereka itu semua, elemen semua itu gitu. Jadi banyak sekarang entah NGO, LSM atau komunitas-komunitas yang mempush pemerintah untuk menyertakan elemen masyarakatnya yang berbagai
datang dari berbagai background itu untuk ikut serta membuat perencanaan kotanya sendiri gitu. Jadi nggak top down dari pemerintah turun dengan kebijakan bla bla bla, tapi harus dari masyarakat sendiri. Butuhnya apa? Kamu difabel butuh space yang selebar apa? Kamu perempuan butuh transportasi yang semudah apa, aksesibel, karena beda secara biologis kan. Jadi memang harus mempertimbangkan misalkan kelemahan gender tertentu dalam mengakses hal-hal yang sifatnya publik gitu. Wah, menarik sekali. Ternyata urgensi untuk membuat kota yang inklusif itu sangat tinggi. Lalu melihat dari kacamata Indonesia sendiri, bagaimana sih Kak Ihsan melihat Indonesia sendiri? Bagaimana contoh-contoh kota inklusif, dan juga mungkin kita bisa lebih dalam nih ke Jakarta. Bagaimana Kak Ihsan melihat Jakarta sebagai kota yang inklusif? Oke, kalau kita lihat lebih dalam lagi ya kondisi saat ini gitu. Kalau saya lihat inklusifnya masih pada tataran bergerak di masing-masing konteks aja gitu. Sebenarnya kalau kita refleksikan lagi, kita lihat fenomena yang sekarang, itu kan kita ada urgensi, ada ancaman perubahan iklim ya. Betul. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan lah, apa namanya selain perubahan iklim gitu. Ada hujan tinggi yang makin intens, terus kekeringan, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya kita bisa lihat untuk kita menjadi lebih inklusif untuk melihat kota inklusif itu sendiri gitu. Jadi kita bisa switch paradigmanya itu kita bawa ke paradigma lingkungan. Karena mau bagaimanapun progres ekonomi, sosial itu kita bisa menjalankan itu dengan leluasa, dengan efektif kalau wadahnya kita, tempat hidupnya kita, lingkungan hidup itu berjalan dengan sustain gitu, dengan nggak ada banjir, nggak ada bencana-bencana yang seharusnya tidak ada gitu. Itu kan memperhambat produktivitas, memperhambat kita ke depannya kayak gitu. Nah, kita bisa menjadikan paradigma lingkungan itu sebagai pemersatu lah istilahnya, untuk kita bergerak inklusif dari satu berangkat problem isu yang sama gitu. Jadi kalau kita lihat kota inklusif dari segi lingkungan di kondisi sekarang itu kan banyak banget contohnya. Misalkan tadi saya cerita soal transportasi gitu. Nah, misalkan kalau kita mau lihat dari paradigma lingkungan, kita kan bisa ngelihat berapa emisi yang dibutuhkan untuk menuju ke kantor dari orang-orang yang di Bekasi, di Depok gitu, di wilayah suburb kan, di Jabodetabek. Nah, di situ kan bisa kelihatan kita dari sisi menghasilkan emisinya, terus efisiensi, terus tenaga, waktu, kesehatan. Kan nanti itu ngaruhnya ke polusi udara dan segala macam. Nah, itu kan kalau kita tarik semua itu paradigmanya lingkungan, karena nanti terkait dengan zonasi, perencanaan kota yang baik, yang inklusif itu sendiri, yang bagaimana kota bisa sebenarnya harusnya bisa memprovide tempat tinggal yang affordable di dalam kota itu sendiri. Jadi kita nggak harus membuka lahan di pinggiran kota untuk punya rumah yang affordable, terus tapi akhirnya ada biaya untuk ke pusat kota setiap hari yang mahal, yang tidak terhitung kesehatan. Kan kita nggak bisa lihat kondisi kesehatan kita, nggak terhitung kan. Ongkos mungkin bisa kelihatan, oh kita habisnya segini, bensin habisnya segini, waktu habisnya segini. Cuman kalau kesehatan kita nggak bisa hitung itu gitu. Jadi banyak kerugian lain yang bisa kita analisis kalau kita berangkat dari isu yang berangkat sama gitu. Dan saya menawarkan isunya adalah isu lingkungan gitu. Menurut saya bisa. Menarik sekali melihat tinjauannya dari lingkungan. Tapi kalau kita balik lagi nih Kak, sebenarnya menurut Kak Ihsan sendiri, apakah Jakarta itu sebenarnya sudah menjadi sebuah kota yang inklusif gitu? Bagaimana Kak Ihsan melihat kota Jakarta itu sendiri? Oke, kan kebetulan saya juga kerjanya pindah-pindah kota. Maksudnya saya berinteraksi di kota lain, melakukan training di kota lain. Jadi saya cukup banyak melihat fenomena-fenomena kota lain atau melihat fenomena Jakarta dari perspektif kota lain gitu loh. Jadi ada semacam jarak dalam gimana saya melihat Jakarta. Untuk Jakarta sendiri, untuk aspek inklusivitas menurut saya jauh lebih baik dibanding kota lain. Karena tadi saya bicara inklusif itu nggak hanya bagaimana kita meminta hak, tapi juga kewajiban kita sebagai warga. Nah, di Jakarta itu banyak banget komunitas-komunitas, banyak banget gerakan-gerakan yang sudah diadopsi pada level kebijakan. Misalkan kalau kita contoh teman-teman Jakarta lah, itu kan gerakan untuk kita aware terhadap ruang publik hijau terbuka dan bagaimana kita aktifasi ruang publik itu, dan itu kan udah diadopsi sama Jakarta. Sekarang juga ada Jakarta Plus kan. Jakarta Plus itu kan banyak mengakomodasi inisiatif-inisiatif warganya. Nah, itu kan tadi kalau kita mau bicara inklusif, kita harus buka dulu ruangnya untuk benar-benar mewujudkan produk yang inklusif. Kita harus menyertakan banyak elemen. Nah, dari awal start yang bagus ini menurut saya Jakarta itu unggul dibanding kota-kota lain. Di kota-kota lain juga mungkin banyak, cuman belum
tersistem seperti Jakarta gitu. Semaraknya belum kayak di Jakarta. Ya mungkin ada faktor ibu kota juga yang apa-apa di sini jadi ramai, sedangkan di kota lain belum tentu jadi seramai Jakarta gitu. Jadi perbincangan utama kayak gitu. Wah, menarik banget Kak Ihsan, tadi kita berbicara mengenai Jakarta dan juga melihat Indonesia secara holistik. Tapi kalau misalkan kita balik lagi nih Kak, World Bank atau Bank Dunia itu mendefinisikan sebuah kota yang inklusif melalui 3 tinjauan utama. Yang pertama itu dari aspek sosial, yang kedua itu dari aspek spasial, dan juga yang ketiga itu dari aspek ekonomi. Menurut Kak Ihsan sendiri sebenarnya apa aja sih Kak aspek-aspek yang harusnya sebuah kota miliki untuk bisa dibilang sebagai sebuah kota yang inklusif? Ya. Sebenarnya kan kalau definisi itu kan normatif ya, maksudnya World Bank juga punya definisi kemiskinan sendiri, PUPR punya definisi kemiskinan sendiri gitu. Jadi memang sebenarnya harus dikontekstualize gitu loh dengan kondisi lokal di Indonesia dan Jakarta misalkan gitu. Kalau definisi yang kita ambil umum tadi World Bank sebenarnya benar-benar aja gitu. Maksudnya kota inklusif adalah yang tadi infrastruktur ya. Yang sosial, spasial, dan ekonomi. Betul. Jadi kalau di World Bank kalau nggak salah itu yang sosial itu adalah bagaimana konektivitas ya, bagaimana ruang-ruang kebersamaan itu terjalin kayak gitu tadi. Betul. Sebenarnya ngarahnya kalau menurut saya yang sosial itu lebih ke hak dan kewajiban. Bagaimana semua warga negara atau warga kota itu di-provide untuk kita menjadi berbeda atau menyuarakan pendapat yang berbeda itu gitu. Sedangkan kalau yang fisik lebih ke infrastruktur dasar kayak gitu-gitu. Jadi sanitasi air gitu, terus sampah, terus perumahan itu kan basic-basic dasar yang kita punya hak untuk punya itu, dan itu harus diwujudkan secara inklusif agar hasilnya inklusif. Misalkan kan kayak perumahan gitu, mungkin banyak yang di konteks Jakarta ya, konteks Indonesia itu banyak dilepas ke pasar, ke mekanisme pasar. Pemerintah seakan lemah untuk mendirikan regulasinya gitu. Jadi banyak perampasan hak-hak yang akhirnya muncul segregasi sosial. Entah itu mungkin teman-teman pernah dengar istilah gentrifikasi ya. Jadi perubahan lokasi karena ada suatu titik pemicunya. Misalkan Kemang dulu mungkin dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah, tapi muncul sesuatu, ada klaster perumahan, terus ada bisnis-bisnis apa yang bikin terjadi perubahan sosial gitu, gentrifikasi. Nah itu juga seakan-akan Jakarta berkembang tidak ada daya untuk menahan itu gitu. Jadi semua dilepas ke mekanisme pasar. Besok kita mungkin tiba bangun bisnis es krim lah, coffee shop gitu, tapi tidak ada yang mengatur gitu. Bagaimana kalau perubahan lahan itu terus terjadi gitu kan? Jadi apakah bisa menjadi inklusif gitu? Karena kan setelah misalkan kita katakanlah bangun mall itu kan sebenarnya bisa dikatakan ruang publik, ruang ketiga ya. Kalau ruang pertama kan rumah, ruang kedua itu kerja, ruang ketiga itu ruang publik seperti mall, kafe gitu-gitu. Tapi kan walaupun kita masuk mall gratis, tapi kan ada semacam barrier sosial. Nggak mungkin yang tiba-tiba dari pengamen di jalanan dengan PD mereka masuk. Sebenarnya walaupun gratis nggak apa-apa, tapi pasti ada barrier sosial yang nggak mungkin mereka lakukan kayak gitu. Nah, apakah itu inklusif gitu? Kan yang ruang publik sesungguhnya sebenarnya kan kayak taman kota, kayak gitu-gitu yang semua orang bisa masuk tanpa ada tendensi merasa didiskriminasi atau dimarginalkan lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu yang infrastruktur ya. Jadi infrastruktur di inklusif harusnya yang seperti itu, yang memprovide kebutuhan semua tanpa ada pengecualian untuk ras atau kelas ekonomi tertentu. Dan terakhir ada inklusivitas ekonomi ya. Sebenarnya itu masuk ke sosial. Bagaimana semua mungkin bisa berpartisipasi dalam membangun bisnis, memperoleh pendapatan gitu dengan sistem yang adil gitu, nggak memandang kelas dan lain-lain. I see. Menarik banget Kak. Tadi kita bicara tentang aspek inklusivitas dari sebuah kota dari 3 tinjauan, dari sosial, spasial, dan juga ekonomi. Secara spesifiknya sendiri kita mau bahas lebih dalam nih Kak terkait aspek inklusivitas dalam sebuah kota dari tinjauan infrastruktur gitu. Mungkin Kak Ihsan boleh cerita dulu nggak Kak? Menurut Kak Ihsan sebenarnya apa sih hubungan antara ketiga elemen dari infrastruktur, masyarakat, dan juga pembangunan kota dalam menciptakan sebuah kota yang inklusif? Iya. Sebenarnya kan tujuan dibangun infrastruktur, kita bicara infrastruktur fisik ya, seperti jalan dan utilitas yang lain-lain, utilitas dasar.
itu kan diciptakan untuk justru memudahkan hidup kita ya, untuk semuanya bisa mengakses. Tapi terkadang dalam prosesnya itu hanya melibatkan dan menguntungkan satu pihak gitu. Bukan menguntungkan mungkin paradigmanya. Mungkin waktu awal pembuatan itu hanya ingin menyelesaikan satu masalah. Misalkan kita bangun jalan tol dalam kota, itu kan sebenarnya mau menyelesaikan masalah kemacetan untuk memperlancar logistik dan lain-lain gitu. Tapi kan kita harus lihat kalau emang prosesnya inklusif, kita kan sebenarnya harus melihat apakah itu ada dampaknya ke yang lain-lain. Ke dampak di mana misalkan yang di bawah underpass itu tergusur, terus dampak tadi ada perubahan ruang hidup gitu kan, selama ini nggak pernah diperhatikan. Ketika ada flyover pasti ada perubahan ruang hidup di bawahnya kayak gitu. Apakah itu udah diakomodasi dengan baik gitu, diadvokasi dengan baik, jadi nggak sepihak kita top down perencanaan harus ada jalan tol dalam kota gitu untuk netralisir kemacetan. Padahal kalau kita lihat sendiri, makin banyak jalan tol, apakah kemacetan akan hilang? Justru enggak kan. Orang makin merasa punya privilege membawa kendaraan pribadi, katakanlah yang motorized konsep itu kendaraan pribadi untuk terus jadi ada paradoks kan untuk menyelesaikan kemacetan, tapi justru kita sebagai konsumen justru malah makin kebergantungan dengan kendaraan pribadi itu. Nggak ada sistem kebijakan yang bikin kita beralih akhirnya ke transportasi publik gitu. Seperti yang baru-baru kan pemberlakuan jalan berbayar. Iya betul. Tadi saya bilang. ERP. Kalau misalkan memang itu kebijakan untuk menekan kemacetan, untuk orang shifting dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, ya harus di-enhance dulu dong yang transportasi publiknya gitu. Segala sistemnya, bukan transportasi publik di tempat doang, tapi konektivitas ke luar Jabodetabeknya juga kan. Karena kalau kita bicara Jabodetabek, justru yang commute itu kan yang dari luar gitu. Jadi memang harusnya di-assess dulu di situnya, di-improve dulu di sana, baru kita ready untuk melakukan jalan berbayar misalkan di Jakarta, biar mereka shiftingnya juga enak. Karena kan yang punya kendaraan pribadi, kalau kita ngomong kelas, adalah kelas menengah ke atas. Mereka tuh secara ekonomi lebih mapan dan mereka punya banyak pilihan. Kita misalkan dari sini mau kemana, ke Monas gitu, banyak pilihan kan, mau naik gokar, kendaraan pribadi, Gojek, KRL, MRT gitu. Sedangkan kalau untuk yang menengah ke bawah, pasti kan mereka secara ekonomi mungkin belum memadai, akhirnya mereka pilihannya makin dikit, opsional. Kendaraan pribadi misalkan nggak ada kayak gitu loh. Untuk MRT mungkin terlalu mahal, naik Gojeknya terlalu mahal, jadi mereka mungkin harus ngangkut. Jadi kayak gitu, jadi udah timpang dan makin timpang gitu loh. Dan itu akan terus gapnya semakin gede kalau kita nggak address dari sudut pandang inklusivitas dan sustainabilitas gitu. Wah, menarik banget Kak. Mungkin aku mau nanya sebuah pertanyaan, tapi jawabannya cuma 2 Kak. Sudah atau belum? Menurut Kak Ihsan, sebenarnya apakah pembangunan infrastruktur yang ada sekarang ini sudah mendukung kota yang inklusif, dan juga apakah sudah tepat sasaran? Jawabannya sudah atau belum? Mostly belum. Dan sebenarnya menurut Kak Ihsan, gimana sih Kak cara infrastruktur yang disediakan itu bisa dapat digunakan secara tepat sasaran gitu untuk mendukung kota yang inklusif? Balik lagi, kalau kita bilang tepat sasaran berarti penggunanya kan juga harus banyak kan. Tapi memang itu tantangan, bagaimana suatu produk bisa di-provide banyak orang gitu. Nah tapi balik lagi ke perencanaannya, selama ini itu kita belum memang menyertakan berbagai elemen itu tadi. Jadi makanya produknya nggak inklusif, suka bias gitu loh. Oh ini untuk kelas ini doang, oh ini untuk gender tertentu doang. Banyak penelitian soal transportasi misalkan, itu banyak yang ternyata setelah diteliti, produk-produk public transportasi aja itu banyak yang sifatnya maskulin. Karena mungkin pemerintah atau pemegang kebijakannya saat itu, bahkan konsultannya misalkan yang dipakai adalah pakai paradigma gender tertentu doang, tidak memprovide perspektif perempuan misalkan kayak gitu. Jadi banyak kan, makanya pelecehan itu kan kita mungkin bisa lihat di KRL kan banyak tuh ya, di komuter lain kasus pelecehan. Kita mungkin bisa melihatnya itu sebagai fenomena sehari-hari. Padahal kalau kita tarik lagi, itu bisa kita lihat sebagai problem yang sistemik. Bagaimana bisa misalkan laki-laki dalam artian punya kuasa melecehkan di depan publik gitu. Itu berarti ada kuasa yang berjalan bahwa laki-laki seakan berhak untuk
mengobjektifikasi perempuan, makanya terjadilah pelecehan di ruang publik kayak gitu. Sedangkan perempuan udah disediakan gerbong wanita aja, kadang itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Justru malah paradoks juga. Kalau memang kita inklusif buat semua gender misalkan, kenapa harus dibuatkan gerbong perempuan khusus? Kan itu malah makin mensegregasi, menjauhkan gitu kan antara fasilitas yang non gerbong perempuan sama yang perempuan. Jadi banyak paradoksnya. Jadi bagaimana menciptakan tadi pertanyaannya infrastruktur inklusif ya, harusnya dimulai dari yang proses tadi perencanaan, pengambilan kebijakan, dalam researchnya, pengambilan data itu harus menceritakan berbagai elemen masyarakat itu tadi. Berbagai gender, berbagai usia, difabilitas kayak gitu, dan profesi kayak gitu-gitu. Banyak. Iya, menarik banget. Tadi Kak Ihsan sempat bilang gitu, kita harus mengincorporate berbagai macam elemen masyarakat gitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya gimana sih Kak cara kita bisa mengutilisasi nih masyarakat dan juga komunitas lokal untuk ngebantu kita dalam pembangunan kota yang inklusif gitu. Oke. Pertama sediakan wadahnya dulu. Ya kan, selama ini mungkin wadahnya belum ada gitu. Tapi sekarang kalau saya lihat perkembangannya sih ke arah sana. Bagaimana sekarang diskusi-diskusi ini biasanya menyertakan berbagai pihak ya, dari regulator pemerintah, dari pihak swasta, NGO, masyarakat sendiri. Biasanya udah banyak yang kayak gitu. Nah, tapi bagaimana tantangannya itu akhirnya diadopsi, benar-benar didengarkan dan perspektifnya diadopsi gitu. Bahkan harusnya sudah banyak perwakilan legislator yang berasal dari elemen masyarakat, harusnya kayak gitu. Tadi kalau apa pertanyaan tadi? Sebenarnya bagaimana cara kita bisa mengutilisasi masyarakat dan juga komunitas lokal nih dalam pembangunan kota inklusif. Tadi kakak bilang sebenarnya yang pertama tuh tahapnya adalah kita harus membuat wadah. Lalu tahap selanjutnya apa nih kak kira-kira? Tahap selanjutnya itu kita harus biasanya perspektif terhadap lokalitas atau kemampuan lokal itu ada dua sudut pandang sebenarnya. Oh iya. Kadang-kadang kita merasa yang lokal itu nggak bisa. Maksudnya masyarakat itu nggak punya daya untuk mereka bisa berpendapat kota yang inklusif gimana, ya kan? Kadang kita mikirnya kita yang sebagai akademisi, sebagai konsultan, sebagai pemerintah itu lebih bisa mampu berpikir rasional terhadap kota yang inklusif itu sendiri. Padahal enggak juga. Di satu sisi, kalau kita lihat sudut pandang lain, banyak konteks-konteks lokalitas yang justru yang sudah sustain. Maksudnya konsep-konsep sosial masyarakat kita, Indonesia kan modalnya sosial masyarakatnya kuat ya dibanding negara lain. Betul. Itu harusnya di-encourage, diangkat untuk jadi nilai tersendiri. Dari sanalah kita menggali sustainabilitas, inklusivitas versi Indonesia itu sendiri, versi kampung-kampung kota misalkan kalau kita bicara. Di Jogja tuh banyak kampung-kampung kotanya justru mereka sudah berjalan karena saking terikat keterkaitan masyarakatnya kuat, saling gotong royong dan segala macam, masih saling tegur sapa. Itu banyak value-value yang justru lebih sustain daripada masyarakat yang modern yang sudah individualistis misalnya kayak gitu. Sebenarnya kan sekarang kita harusnya mikirnya lebih fundamentalis lah, harus berpikir lebih jauh lagi. Jadi lokalitas itu nggak hanya bisa dianggap remeh sekarang, tapi kita harus perhatiin bahwa mereka punya value-value yang lebih sustainable. Misalkan di Temanggung itu mereka ada konsep pasar yang memakai semua produknya itu memang bahan-bahan alam kayak daun pisang kayak gitu-gitu, jadi nggak pakai konsep plastik. Tapi sekarang kan kita di Jakarta maunya no single plastic use gitu-gitu kan, sampai ada pergubnya kemarin kan. Tapi kan ya akhirnya kita ujung-ujungnya balik lagi ke konsep yang dulu itu kan, maksudnya yang ya udah yang sustainable, yang pakai tote bag dan segala macam kayak gitu. Maksudnya kita harusnya bisa melihat kota lain, konteks pembelajaran. Oh kalau cara seperti ini udah gagal, kita jangan menuju kegagalan yang sama, tapi kita udah harus putar balik lah istilahnya kalau naik mobil, putar balik untuk memikir paradigma yang lebih sustainable sebelum terjadi kehancuran seperti Jakarta lah kata Anas. Betul. Tadi kan gimana cara kita bisa mengutilisasi masyarakat dan juga komunitas lokal. Tadi kita lihat dari tinjauan studi kasus dari beberapa kota seperti Yogyakarta. Tapi kalau misalkan kita melihat ini dari higher level lagi nih Kak, sebenarnya bagaimana sih Kak peran pemerintah dan juga mungkin NGO atau non-governmental organization dalam pembangunan kota yang inklusif gitu? Bagaimana peran kedua pihak tersebut? Pemerintah dan NGO ya? Iya betul. Kalau pemerintah sebenarnya kan sebagai regulator ya. Nah itu sebenarnya posisi itu yang sering justru hilang gitu loh. Oh iya. Justru dari mereka produk kebijakan yang mereka buat pun implementasi tidak seperti itu kayak gitulah. Mereka lebih kalah akhirnya pada kekuatan mekanisme pasar tadi, modal tadi gitu. Mungkin mereka udah punya perencanaan RT RW RDTR detil. Di sini zona resapan, perumahan, di sini bisnis. Tapi
pada kenyataan implementasinya semua menyerah pada kekuatan modal tadi bisnis gitu. Bisnis, Ketika ya. ada deal-dealan yang lebih menguntungkan, karena kan itu terkait dengan pajak pendapatan daerah. Karena kan setiap kota, setiap daerah itu kan dapat APBD ya, APBD dari Kementerian Keuangan ya, masing-masing berapa miliar, berapa triliun gitu. Tapi kan itu nggak mencukup, itu kan habis dengan belanja pegawai yang rutin di daerah masing-masing. Untuk kota-kota bisa punya duit lebih istilahnya, untuk menjadi keren masing-masing, itu butuh duit tambahan dari PAD itu, penghasilan daerahnya itu. Nah, kalau Jakarta sendiri dapatnya gede dari mana? Transportasi, transportasi, pajak pembangunan bisnis-bisnis. Makanya Jakarta tuh gede banget sebenarnya uangnya gitu, karena ya dari situ. Nah, akhirnya kota-kota lain karena semata melihatnya hanya keunggulan ekonomi, growth tadi, nggak memikir ekonomi yang sustain tadi, jadi mengejar itu semua. Jadi sekarang kita bisa lihat kemarin fenomena ice cream itu, nggak boleh sebut merek, itu ada di nggak cuma di Jakarta, di kota-kota lain juga tiba-tiba ada gitu loh. Jadi menjamur gitu loh. Jadi kan ada semacam paradigma yang salah yang kita teruskan gitu loh untuk kota-kota lain menuju seperti hal yang sama ini kita ragukan keberhasilannya gitu. Kan katanya juga Jakarta makin hancur lah, mau tenggelam gitu. Sebenarnya itu narasi urgensi yang sangat bagus supaya kita tergerak lah, semua elemen tergerak. Tapi jangan sampai mindset kita akhirnya meninggalkan, tidak memperbaiki kayak gitu. Justru harus kita address lah dengan apapun semaksimal mungkin upayanya. Misalkan konteks tenggelam itu karena ekstraksi air tanah yang terlalu berlebihan. Ya itu penegakan untuk pengambilan air tanah itu harus ditegakkan sedini mungkin dan seketat mungkin gitu. Selama ini kan banyak perumahan baru juga nggak dari PDAM, tapi dari air tanah gitu. Air tanah kalau udah diambil, sedangkan pengerasan jalannya sudah dilakukan oleh aspal atau konblok, nggak bisa meresap. Lalu begitu diambil, siapa yang mengisi air tanah gitu? Sedangkan begitu hujan deras, run off airnya itu nggak keserap, mereka jalan ke selokan-selokan. Di selokannya juga ada sampah, terus kapasitas selokannya juga udah maksimal segitu, makanya meluap, makanya banjir dan segala macam kayak gitu. Sungai kita juga nggak maksimal, kanan kirinya ada pemukiman, jadi nggak maksimal menyerap. Jadi kan full gitu loh. Itu jadi pendangkalan juga di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Jadi air nggak ngalir langsung ke laut, tapi ada pendangkalan. Makanya dibuat kanal-kanal banyak kan di antara di Kelapa Gading di mana. Itu sebenarnya buat nahan air gitu, biar nggak. Nah itu tadi balik lagi ke konsep sustainability, paradigma yang alam tadi ya. Iya, lingkungan gitu. juga. Jadi ada research yang mengatakan, dan banyak contoh negara lain udah melaksanakan itu. Sebenarnya infrastruktur, kalau kita ngomong sekarang lagi seksi juga isu selain ESG ya, environmental, social and governance, ada isu green infrastructure gitu loh. Nah green infrastructure tapi bukan masalah investmentnya aja yang green, bisnisnya yang green, tapi lebih ke bagaimana kita rely on nature itu sendiri gitu. Dan itu benar-benar dilakuin. Misalkan di India ada di kota mana gitu, mereka membuat water retention gitu dengan recovery lingkungannya rusak jadi tempat buat air jadi mengendap di sana dulu gitu loh. Kalau hujan jadi nggak kemana-mana banjir, dan dalam sejam dia meresap gitu. Dan itu udah banyak dilakukan, tapi biasa level-levelnya masih lokal-lokal gitu. Itu kan bisa jadi harusnya gerakan masif dan urgensi yang kita kedepankan gitu loh. Soalnya gini, kenapa aku bilang lingkungan? Karena misalkan kalau kita bicara kelas, pasti ada clash, ya kan? Kalau kita provide tol dalam kota, yang enak kan kelas menengah ke atas. Tapi yang kelas bawah terpinggirkan, misalnya itu nggak terprovide. Maksudnya kalau kita paradigmanya kelas pun sosial ekonomi, kadang masih ada yang mana nih, ada kebingungan kan. Tapi kalau kita coba mundur lagi sedikit, kita paradigmanya lihat lingkungan gitu. Siapa yang mau komen soal lingkungan? Kalau itu hancur, mau kita bisnis apa, bangun es krim, coffee shop, laundry apa, itu nggak bisa jalan gitu loh. Banjir gitu loh. Jadi banjir. Banyak kerusakan, ekonomi nggak berjalan produktif, sekolah kita jadi banyak liburnya nanti kalau banjir. Misalkan teman-teman di kampung pulau kan, di Manggarai kan, kita nggak pernah tahu gitu loh. Mungkin selama ini kita bisa enak sekolah dengan lancar, tapi kan mereka pasti kalau banjir nggak sekolah, kayak gitu-gitu. Betul. Jadi paradigma lingkungan harusnya bisa jadi momentum climate change ini tuh bukan sekedar konsep jargon. Kalau menurut saya tuh lebih ke harusnya pemerintah punya fokus yang kuat terhadap urgensi ini. Semua berangkat dari situ. Elemen semua kebijakan itu bukan lagi. Jadi kebijakan itu kalau di laporan kemarin saya baru lihat laporan PUPR statistik infrastruktur.
di akhirnya itu mereka nyisipin indikator gender. Jadi dari semua pembahasan di belakang baru disisipin inklusivitas gender. Itu pun masih data yang berapa partisipasi perempuannya, tenaga kerja, berapa laki-lakinya gitu. Ya itu nggak apa-apa, itu tindakan awal. Tapi maksudnya tidak lagi jadi suatu hal yang terpisah harusnya dan ditaruh di belakang. Tapi seharusnya sudah menyeluruh di level-level awalnya gitu. Sama kayak alam juga gitu, maksudnya di nature based solution itu harusnya sudah kita sertakan di segala aspek, di segala mau ekonomi, nanti bisnis, kalau kita mau bangun kantor, kita bangun coffee shop, gedungnya pokoknya harus green infrastruktur lah, harus airnya harus kita bisa, air limbahnya harus kita bisa kelola sendiri, sampahnya kita harus tahu siklusnya kemana, nggak bisa kita taruh di luar terus kita nggak tahu abis itu diangkut sama siapa gitu. Kan yang menanggung itu Bantar Gebang kan, di daerah di luar Jakarta. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong kota itu kita nggak bisa ngomong entitas kota Jakarta gitu, nggak bisa. Kita harus ngomong Jabodetabek dan bahkan luas dari itu. Karena kan misalnya kita ngomong food system gitu ya, kayak food system pasti kan kita di-provide oleh yang di area rural itu kan, yang di luar kota itu kan. Nggak mungkin Jakarta bisa provide sendiri. Pasti kentangnya dari Wonosobo, dari Sukabumi, wortelnya dari mana. Kalau kita nggak perhatiin di sananya gimana, terus yang di kota Jakarta makan apa? Kalau urban farming apa bisa provide segini banyak penduduk Jakarta? Terus kan kalau waktu itu juga ada bahasan di Chance soal air kan. Betul. Air kita aja kan ngambilnya bukan dari sungai-sungai di Jakarta yang 13 itu yang banyak itu, karena semua udah tercemar, tapi Jatiluhur yang ada di Jawa Barat. Kalau di Jatiluhurnya kita nggak tahu konservasinya gimana, kita nggak planning yang benar, terus di sana tiba-tiba dibangun ada apa di sana, lama-lama kan tercemar, terus support. Ini kita paradigmanya masih Jakarta sentris banget ya. Ini support orang-orang yang di Jakarta nanti gimana gitu. Makanya ngomong sustainabilitas itu ngomong semua, bukan kota sustainable, kota inklusif itu bukan kota Jakarta aja, tapi kita ngomongin semua yang kota dan non kota. Karena semua elemen ini kita keberkaitan gitu loh, saling keterkaitan satu sama lain. Nggak bisa kita ngomong energi aja, food aja, nggak bisa. Menarik banget Kak. Tadi kita udah bahas tentang peran pemerintah dan juga ternyata di pemerintah tuh ada turbulensi karena ada aspek bisnis nih yang cukup membuat pemerintah tuh nggak optimal. Tapi kalau misalkan kita lebih dalam ke aspek sebuah organisasi gitu, NGO, mungkin dari tempat Kakak bernaung, sebenarnya apa sih Kak peran-peran NGO yang bisa dilakukan dalam menciptakan kota yang inklusif? Oke, kalau tadi kan udah dijelasin ya kalau sama Kak Utsar bahwa government itu banyak, kita bisa ngomong idealis kayak gini, tapi sebenarnya kalau kita masuk birokrasi itu banyak banget barrier birokrasinya sendiri, terus dari kemampuan budget finansial, dari sumber daya PNS-nya sendiri gitu loh, kan susah untuk berinovasi karena kita udah sibuk dengan hal-hal yang reguler, administratif dan segala macam. Makanya dibutuhkan keterlibatan pihak-pihak luar, mau dari masyarakatnya, mau dari NGO-nya gitu. Nah, NGO ini perannya untuk tadi mengefektifkan program-program pemerintah yang misalkan belum bisa diimplementasikan di atasan, dan sebagai think tank sih kalau saya berharapnya sebagai think tank buat ngasih input-input yang bagus buat kebijakan di pemerintah gitu loh, input dan nanti implementasinya biasanya lewat NGO lagi gitu. Jadi memang harus back and forth antara pemerintah dan NGO, intinya harus punya satu tujuan yang sama tapi kerjanya back and forth kayak gitu. Sih menarik banget Kak. Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif masyarakat sendiri, konsep kota inklusif itu mungkin sebuah konsep yang nggak awam itu untuk semua orang gitu. Dan banyak dari masyarakat tuh ternyata bingung gitu, apa sih baby steps ataupun langkah-langkah kecil yang masyarakat umum, masyarakat biasa lakukan untuk bisa mendukung tercapaian dari pembangunan kota inklusif. Kalau menurut Kak Ihsan sendiri sebenarnya apa sih Kak baby step ataupun langkah-langkah kecil yang kita sebagai masyarakat umum bisa dalam mendukung pembangunan kota inklusif itu? Oke. Langkah untuk kota inklusif itu ya. Tadi sebenarnya kalau kita ngomong baby step, aku takutnya kita terjebak pada solusi individual. Solusi individual itu nggak buruk, tapi kalau kita buruk kalau kita hanya melihat itu sebagai satu-satunya solusi. Kita harus melihat perspektif lain, yaitu ada problem sistemik. Tadi, saya bilang soal regulasi itu kan sistemik, nggak bisa kita lakukan secara individu, tapi harus by system, by institusi gitu kan. Jadi tadi individual mungkin banyak, kita bisa ubah gaya hidup. Pertama transportasi publik, tapi bagaimana coba orang mau shift ke transportasi publik kalau naik kendaraan pribadi lebih nyaman, lebih murah, lebih efisien waktu dan segala macam. Nah makanya harus ada perubahan sistemik itu tadi, perubahan bagaimana infrastruktur yang publik ini dimaksimalkan sehingga yang
sifatnya personal ini bisa pindah ke publik kayak gitu. Jadi makanya tindakan individu itu sebenarnya banyak, tapi kita sebagai suatu ekosistem kehidupan itu berkaitan juga dengan hal-hal yang sifatnya sistemik, tadi kebijakan. Di sana ada mekanisme pasar yang sulit dibendung gitu loh untuk kita sama-sama ngomong inklusivitas dan lain-lain. Kayak gitu. Tapi optimisnya adalah dari gerakan publik itu sebenarnya kesadaran. Tadi kan saya menyebutnya warga yang aktif yang minta kewajiban dan hak. Kita tuh punya hak untuk menghirup udara yang bersih di Jakarta, tidak berpolusi. Makanya kita waktu itu ada tuntutan kan ke Jokowi, ke Gubernur DKI Jakarta Pak Anies gitu, dan ke KLHK. Karena memang kita punya hak gitu. Nah, warga yang aktif itulah yang merupakan salah satu aspek inklusivitas yang bisa kita lakukan secara personal. Coba kalau nggak ada warga yang menggugat, misalnya di kota-kota lain ada pembangunan PLTU, tapi misalkan nggak ada yang menggugat gitu, itu kan jadi ya udah, jadi bisnis as usual aja, jalan terus kayak gitu. Tapi kalau ada yang menggugat kan berarti ada retensi kan, ada masyarakat, ada check and balance dari masyarakat. Jadi pemerintah juga bisa lihat lagi gitu kebijakannya. Kayak gitu. Menarik. Mungkin satu pertanyaan terakhir, apa sih Kak pengalaman pribadi Kakak yang Kakak udah lakuin untuk dalam mendukung pembangunan kota inklusif ini? Kayak step individual Kakak yang udah Kakak lakuin tuh apa dari pengalaman pribadi Kakak? Oke. Ditagih ya berarti. Iya. Step individualnya kebetulan saya dan teman-teman waktu kuliah itu punya platform untuk kita diskusi bareng. Jadi diskusi bareng terkait isu-isu perkotaan, dan setiap diskusi itu kita mencoba melibatkan berbagai elemen masyarakat, dari yang pemerintahnya, terus yang private-nya, sama komunitas dan masyarakat langsung gitu. Nah itu, jadi kita punya platform sendiri, mungkin teman-teman juga bisa ngikutin, jadi promosi nggak apa-apa ya. Jadi ada namanya Necropolis, itu ada platform pribadi dan teman-teman untuk kita bisa berpartisipasi, kita membahas isu-isu kota. Mulai dari hal langkah kecil itulah yang ruangnya dibuka untuk kita saling berpartisipasi menuju visi kota inklusif sama-sama kayak gitu. Itu mungkin yang kalau secara personal ya. Salah satu bentuk. Iya, selanjutnya kita akan masuk ke penutup nih Kak Ihsan. Sebenarnya aku mau tahu nih Kak, kira-kira harapan Kakak atau gambaran perkembangan kota secara tinjauan dari inklusif untuk Jakarta maupun Indonesia tuh kayak gimana gitu? Apakah ada milestone tertentu yang kita harus achieve dalam beberapa tahun ke depan gitu? Apa sih harapan Kakak gitu? Oke. Kalau harapan saya tuh pasti ada ya, karena saya lihat dari segi individual tadi ya. Banyak kesadaran seperti diskusi kayak gini juga kan, membuka ruang-ruang untuk kita. Jadi isu inklusivitas, sustainable itu jadi nggak tabu gitu, bukan isu elit lah gitu. Maksudnya bukan isu yang dia doang yang ngerti gitu. Enggak, semua harus sekarang ke arah sana kayak gitu. Itu dari individu. Kalau dari kebijakan juga ada banyak kan. Tadi kalau kamu ngomong milestone, udah banyak. Misalkan di isu lingkungan, di perubahan iklim kita 2050 harus net zero kan. Betul. Sebelumnya 2060. 2060 sorry. Sebelumnya kita harus achieve NDC namanya kan, yang udah kita submit ke melalui UNFCCC yang badan PBB untuk climate itu, dengan target kemarin naik jadi dari 29 jadi 31. Jadi dinaikin targetnya per 2030 Indonesia harus achieve penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 31% di 2030. Belum lagi ada di 2030 target kita juga ada SDGs kan, yang ada 17 goals, yang ada kota inklusifnya juga, terus ada perubahan iklim, terus no poverty, gender equality gitu. Nah itu kan sebenarnya harus bisa kita adopsi ke dokumen-dokumen perencanaan. Pemerintah udah aware sama itu. Mereka sudah mengadopsinya udah channeling ke program-program yang ada di dokumen kebijakan seperti RPJMN, RPJMD kalau di tingkat daerah gitu. Itu udah ada. Tapi tantangannya adalah bagaimana tadi kebijakan itu dibuat secara inklusif dan outputnya juga nanti mensejahterakan, provide semua gitu. Walaupun mungkin nggak harus 100%, tapi kita bisa 80% gitu. Jadi saya optimis ke depannya bisa lebih baik. Jakarta dan kota-kota lain juga harapannya, jangan sampai kota-kota lain paradigmanya masih harus rusak dulu seperti Jakarta baru kita mikirin lingkungan. Enggak, sekarang berawal dari misalkan lingkungan dan inklusivitas itu gitu. Jadi kalau dulu ada sastrawan Pramoedya Anantatur kalau tahu bilang kalau adil itu sejak dalam pikiran, tapi kalau saya bisa bilang inklusif itu harus sejak dalam pikiran gitu. Jadi kita harus menyertakan dari awal banget gitu. Kita bahkan nggak mensegregasi satu sama lain di awal, tapi justru menyertakan semuanya di awal. Kayak gitu sih mungkin. Sih menarik banget. Ternyata kalau misalkan menurut Kak Ihsan ini nih, inklusivitas itu harus ada sejak mulai dari pikiran.
Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Sensation. Mungkin sedikit recap, tadi kita membahas mengenai 3 aspek utama. Yang pertama adalah mengenai kota inklusif itu sendiri. Kita tadi membahas mengenai definisi dari sebuah kota inklusif. Kita juga membahas mengenai urgensi dari kota inklusif dan juga bagaimana sih kondisi kota inklusif itu sendiri apabila tinjauannya kita perbesar dari skala Indonesia maupun kita perkecil dari skala Jakarta. Tadi kita juga membahas mengenai apa saja aspek-aspek yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah kota yang inklusif. Kita membahas mengenai aspek dari sosial, spasial, maupun ekonomi, dan juga tadi kita membahas mengenai hubungan antara ketiga elemen, yaitu antara infrastruktur, masyarakat, dan juga pembangunan kota. Tadi kita juga membahas mengenai bagaimana peran-peran yang dapat dilakukan oleh setiap stakeholders, mulai dari pemerintah, NGO, masyarakat sosial, komunitas lokal, maupun kita sebagai masyarakat umum dalam mewujudkan sebuah kota yang inklusif. Dan juga tadi diakhiri dengan juga harapan dan juga gambaran besar mengenai bagaimana perkembangan Indonesia maupun Jakarta dalam kota inklusif itu sendiri. Sekian, terima kasih. Now it's your chance to make changes. Thank you.